Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 14 dengan sistem informasi Pemira. Kali ini akan mempresentasikan tentang aplikasi yang telah kami buat. Tim kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Farhan Ar-Rahman dengan NPM G1A2020.8, Rivaldi Manuel Nenggolan dengan NPM G1A2020.9, Yusuf Pratama dengan NPM G1A020.89 dan Edwin Panggang dengan NPM G1A020.96. Pada aplikasi ini kami membuatnya dengan Java NetBeans dan dengan database MySQL. Ini merupakan aplikasi SAM yang menghubungkan antara aplikasi yang kami buat dengan database. Untuk membuka database-nya, kita langsung aja klikkan Apache dan MySQL, lalu klik saja admin. Nanti akan otomatis membuka database yang telah kita buat. Ini merupakan database dari localhost phpMyAdmin. Ini merupakan tampilan dari database dari aplikasi kami. Di sini ada balon, paslon, suara, dan user. Seperti ini contoh dari database yang telah kami buat. Untuk membuat database agar tidak susah, kami sudah menyiapkan database SQL-nya. Kalian hanya tinggal membuka folder, lalu di database SQL ada SQL yang telah kami buat. Kalian hanya butuh drag dan import ke menu import ini. Karena kami sudah buat, jadi kami tidak perlu melakukannya lagi. Langsung saja kita buka aplikasi yang telah kita buat. Jadi langsung saja. Saat membuka akan tampil loading seperti ini. Lalu kita tunggu saja. Maka akan tampil menu login untuk masuk ke dalam aplikasi. Bila menu login tidak sesuai dengan username dan password yang telah dibuat, maka akan muncul peringatan username dan password salah. Karena itu kita harus memasukkan username dan password sesuai dengan user yang telah dimasukkan di database. Salah satunya adalah dengan username admin dan password admin. Maka akan tampil menu aplikasi yang telah kami buat. Di sini ada beberapa fitur seperti tanggal dan waktu yang real time dan beberapa button untuk menghubungkan ke menu-menu aplikasinya seperti bakal calon, paslon, dan yang lain. Ini adalah tampilan dari desktop yang akan kita gunakan. Ini nantinya akan muncul sesuai dengan bakal calon atau paslon atau button lain yang akan kita masukkan datanya. Selanjutnya akan Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa menu pada sistem informasi Pemira kali ini. Yang pertama itu adalah bakal calon. Setelah kita menekan tombol menu bakal calon, maka akan tampillah menu yang berisikan data bakal calon yang terdiri dari tabel, di mana tabel ini sendiri akan menjadi tempat data yang sudah kita inputkan dari text area. Nah, selain itu juga ada beberapa button yang akan digunakan dalam menginput data bakal calon. Baiklah, marilah kita praktekkan mulai dari nomor urut. Kita akan membuatnya. Misalnya kita menuliskan nomor urut 4, nama bakal calon kita masukkan Lisa Manoban dengan NPM G1A025, fakultasnya itu teknik, dan di itu kita memiliki beberapa pilihan, ada informatika, teknik sipil, teknik mesin, elektro, arsitektur, dan sistem informasi. Kita pilih informatika. Jabatannya DPM dengan edisi kampus sehat, mahasiswa sehat.
dan misinya menjadikan Universitas Bengkulu kampus sehat. Setelah kita menginputkan atau menuliskan data yang akan kita input ke dalam dalam sistem informasi Pemira ini, kita bisa menekan button add untuk menambahkannya agar masuk ke dalam tabel dan muncullah pesan data berhasil disimpan. Lalu button yang kedua itu ada button edit. Ini fungsinya untuk mengubah data yang telah kita buat. Caranya kita klik nama atau salah satu data yang akan kita ubah, maka akan muncul datanya di text area, lalu kita ubah data yang akan kita ubah. Misalnya NPM-nya akan kita tambahkan angka 6. Nah, untuk menyimpan data ini kembali, kita harus menekan tombol edit lagi. Terlihat bahwa data sudah berhasil dirubah. Selanjutnya button delete. Nah, button delete ini sendiri fungsinya tidak lain adalah untuk menghapus data yang sudah kita buat sebelumnya. Sama seperti cara edit, kita harus menekan salah satu datanya, nanti akan muncul di text area, lalu untuk menghapusnya kita klik tombol delete. Apakah Anda yakin data berhasil dihapus? Selanjutnya adalah button refresh. Nah, button refresh ini fungsinya untuk menghilangkan data yang telah kita klik sebelumnya, tentunya melihat informasinya. Untuk menghilangkannya kita tekan tombol refresh. Terlihat bahwa di text area sudah tidak terlihat lagi data yang kita pilih. Selanjutnya itu ada button search. Button search ini fungsinya tentunya untuk mempermudah kita mencari data bakal calon. Itu terdiri dari banyak kategori pencarian, mulai dari nomor urut, nama bakal calon, NPM, dan prodi. Kita akan mencoba mencari melalui nomor urut. Kita pilih nomor urut 1, kemudian tekan button search, maka akan keluar data yang kita cari. Baiklah, selanjutnya kita akan berpindah ke menu pasangan calon. Oke, tampilannya kurang lebih hampir sama dengan tampilan bakal calon, hanya beberapa data yang harus diinputkan saja agak berbeda. Terdapat tabel untuk menginput data, terdapat button-button yang bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatannya, text area untuk memasukkan datanya, dan button search untuk mencari data. Kita praktekkan untuk nomor urut, kita masukkan nomor urut 3. Dengan calon gubernur kita masukkan Naruto, prodinya informatika, dengan angkatan 1950. Nah, nama calon wakil gubernurnya Sasuke, prodi teknik sipil, angkatan yang sama, dengan visi dan misi kampus sehat, mahasiswa sehat, dan misi menjadikan Unip kampus sehat. Sama seperti bakal calon yang tadi, kita hanya harus menekankan button add untuk menginputkannya ke dalam tabel. Data berhasil disimpan, lalu saya akan mempraktekkan juga cara mengeditnya. Pilih salah satu datanya. Naruto, kita ubah Naruto-nya dengan double O. Oke, lalu kita tekan lagi button edit. Maka data berhasil diubah. Selanjutnya, button-button yang lain sama fungsinya dengan bakal calon yang tadi, mulai dari delete, refresh, dan search. Selanjutnya kita masuk ke menu user. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengapa kita memiliki menu user, karena karena dalam sistem informasi Pemira ini terdapat dua akses admin dan akses PAUD. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara membuat
akun dengan akses vote agar bisa memilih pilihan yang telah disediakan tadi. Tampilannya sama seperti bakal calon dan pasangan calon tadi dengan button yang sama dan teks area yang harus diisi mulai dari nama. Kita isi namanya Yusuf, Adit, oke, dengan jenis kelamin laki-laki. Username-nya itu kita pakai nomor pokok mahasiswa G1A 020 dengan passwordnya Adit. Akses untuk sebagai voter kita pilih vote. Prodi Sistem Informatika. Nah, lalu klik button add untuk menambahkannya ke dalam tabel. Data berhasil disimpan. Sama seperti bakal calon dan paslon tadi juga terdapat button yang sama fungsinya, yaitu ada edit, delete, refresh, dan search. Nah, sekarang kita akan coba keluar dari sistem informasi Pemira ini untuk membuktikan bahwa akun voter tadi telah berhasil dibuat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan. Jadi kita sebelum melakukan voting, kita lakukan login server terlebih dahulu dengan username NPM yang kita daftarkan tadi, yaitu G1A020 dengan password Adit. Lalu klik button login. Nah, maka muncullah menu vote dan logout. Lalu kita klik button vote. Nah, maka bakal muncul tabel pemilihan bakal calon NPM, search kategori, dan text area, cancel, dan pilih. Sebelum kita melakukan pemilihan atau voting, kita klik terlebih dahulu orang yang akan kita pilih. Nah, misalnya contoh kita ambil nama yang kita akan pilih adalah Rivaldi Nainggolan. Sebelum melakukan voting juga, kita harus mengisi text area, yaitu nama kita sendiri sebagai voter, Adit. Nah, setelah kita menulis nama kita di text area, lalu kita klik button pilih. Nah, maka akan muncul pesan terima kasih telah memberikan hak suara Anda. Lalu klik OK. Nah, pesan silahkan memilih calon gubernur dan wakil BEM fakultas. Nah, maka akan muncul seperti tabel sebelumnya, tapi kali ini berbeda, yaitu pemilihan pasangan calon. Nah, sebelum kita melakukan pemilihan juga, kita harus mengklik salah satu nama pasangan calon yang akan kita pilih. Ya, contohnya kita ambil seperti Bagus Anggria Putra. Nah, maka akan muncul data-data kita tadi. Kita tidak perlu lagi menulis nama kita sendiri karena sudah otomatis terisi seperti data sebelumnya. Nah, jika kita berubah pikiran atau tidak jadi memilih orang tersebut, kita mengklik button cancel. Maka akan terreset seperti sebelum kita mengklik tabel tadi. Nah, setelah itu kita pilih Muhammad Farhan. Lalu klik button pilih. Nah, akan muncul pesan terima kasih telah memberikan hak suara Anda. Lalu klik OK. Dan pesan silahkan logout. Nah, setelah itu kita disuruh logout, yaitu klik button logout. Lalu akan muncul pesan yakin keluar dari PSI Pemira. Selanjutnya akan diserahkan kepada Rivaldi Nainggolan. Selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu untuk mencek atau melihat hasil pemilihan suara tersebut. Kita akan masuk ke menu suara balon terlebih dahulu.
di suara balon kita bisa melihat para voter dan para balon tersebut. Di sini pada tabel bisa kita lihat nama-nama bakal calon dan nama-nama bakal voter. Dan untuk melihat hasil suara yang telah di-vote, maka kita akan mencoba mencari melalui kategori yang tersedia. Dan kita coba untuk melalui nomor urut. Kita lihat untuk untuk balon nomor 1. Search. Di sini kita bisa melihat hasil suara dari balon nomor 1 ada 3 suara, yaitu terdiri dari Agnes, Dede, dan Sabil. Kita juga bisa melihat hasil suara dari si bakal calon berikutnya. Kita mencoba untuk melihat nomor urut 2. Nah, pada nomor urut 2 kita bisa melihat hasil suara yang telah memilihnya ada 5 suara. Demikian juga untuk melihat hasil suara untuk nomor urut 3. Kita coba search. Ada 5 suara. Ada 5 suara untuk memilih nomor urut 3. Selanjutnya, setelah kita lihat, kita bisa melihat juga untuk suara paslon. Sama seperti suara balon sebelumnya, di sini kita akan disuguhkan yaitu tabel dari para voter dan para calon gubernurnya dan wakil gubernurnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat atau hasil dari pemilihan tersebut dengan mencoba untuk mengklik nomor urut, yaitu nomor urut 1. Di nomor urut 1 kita bisa melihat hasil suaranya, yaitu ada 8 suara. Begitu juga dengan nomor urut nomor 2. Search. Nah, terlihat ada 5 suara yang memilih nomor urut 2. Nah, dengan menu ini admin bisa melihat siapa yang menjadi atau apa hasil akhir dari pemilihan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami dengan aplikasi yang telah kami buat. Semoga aplikasi yang kami buat ini dapat berguna bagi masyarakat dan para mahasiswa-mahasiswa lainnya. Bila ada kekurangan pada aplikasi ini, tolong tinggalkan saran di komen di bawah ini. Dan kami akan mencoba untuk membuat aplikasi-aplikasi yang lebih berguna ke depannya untuk digunakan secara luas dan secara baik. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video demonstrasi aplikasi yang telah kami buat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.